Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Fadil Maulana Akbar, dengan NIM 1301204-297. Jadi di sini aku bakal mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar mata kuliah praktikum jaringan komputer. Jadi kita diberi tugas untuk membuat simulasi pada Mininet dengan topologi yang sudah diberikan dari soalnya. Jadi topologinya itu seperti ini. Nah, terus di sini terdapat 4 CLO. Jadi CLO yang pertama itu kita membuat topologi, lalu kita desain subnetnya dengan masing-masing network, lalu kita assign IP sesuai subnetnya, lalu kita cek menggunakan ini terminal nanti ya, kita ping antara dua host. Jadi untuk pertama-tama mungkin aku bakal bikin subnetting masknya dulu. Jadi di sini udah aku bikin gitu ya tabelnya. Jadi di sini itu need size-nya itu aku bikin 30, allocate jadi biar aku allocated size itu 32. Jadi nanti dia address-nya itu dia loncat 32. Lalu kita menggunakan prefix-nya itu dengan nilai 27. Jadi nanti subnet mask-nya itu dia nilainya itu belakangnya 224. Terus di sini range-nya itu bisa kalian lihat dia dari 1 sampai 30, berarti sekitar 29 apa ya 30 lah ya ininya range-nya itu. Lalu di sini broadcast-nya itu 1, berarti 31 sebelum address awal yang kedua. Nah, dari tabel subnetting ini kita bikin topologinya jadi seperti ini gitu. Nanti jadi host A itu karena dia yang pertama, jadi aku pakai dia host yang pertama IP yang pertama. Jadi dia awalnya seperti 1, terus nanti dia range-nya itu karena range-nya 30, berarti pas R1 yang nerima itu dia ada di 10.30 gitu IP-nya. Oke, kita masuk aja ke codingannya. Nah, jadi untuk membuat topologi itu sebenarnya kita menggunakan mininet. Jadi sini kita panggil dulu library yang perlu. Nah, terus itu kita membuat inisialisasinya menggunakan mininet link, tcl link gitu ya. tcl link. Nah, terus di sini kita membuat 6 host gitu. Jadi ada host A, host B, lalu kita bikin juga 4 router untuk nanti ininya meling meling si antar hostnya gitu. Kalau untuk mengconnect antar hostnya. Oh ya, tadi aku lupa jelasin juga kalau misalnya di topologinya itu dia ada ada bandwidthnya ya. Di sini ada bandwidthnya itu ada 1 Mbps sama 500 kbps gitu. Jadi nanti di sini kita bikin 2 dictionary yang isinya itu 1 sama 0,5. Nah, nanti kita hubungin antar device menggunakan net.addlink. Nah, nanti kita setting juga sesuai bandwidth-nya itu dengan yang sesuai gitu. Jadi misal di sini host A ke R1 dia bandwidth-nya itu pakai yang 1 Mbps. Kalau misalnya udah semua sampai semuanya ke link gitu ya. Connect semua baru kita build. Nah, terus kita set NIC-nya. Nah, NIC itu nanti kita iniin ETH-nya. Nah, untuk yang host itu dia mempunyai 2 ETH, ETH0 dan ETH1, tapi kalau misalnya buat yang router itu dia mempunyai 3 ETH, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, ini kita bikin sampai router yang keempat gitu. Nah, untuk celo 1 sebenarnya cuma gitu aja ya. Jadi kita testing dulu sekarang, tapi sebelumnya aku matiin dulu ini. Biar nanti dia testingnya itu nggak pakai beban gitu. Oke, jadi di sini aku sudah dulu. Nah, baru kita run programnya. Oke, terus kita coba langsung host aja antara host A dan host B kita ping. Nah, di sini tuh udah masuk. Ini ada delay-nya ya. Sorry, aku belum matiin delay-nya. Tapi nggak terlalu ngerti soalnya kita lihat di sini ininya itu dia udah masuk gitu ya hostnya, jadi udah connect. Oke, ini aku matiin dulu. Di sini aku exit. Oke, untuk itu calo 1 segitu aja. Nah, untuk calo 2 itu kita membuat routing.
Jadi kita mengimplementasikan routing di topologi, lalu kita uji konektivitasnya menggunakan ping. Nah, karena sebelumnya juga udah aku bikin kodenya, terus kita tadi udah coba juga ping. Kita coba ping antara host A dan host B, jadi ini aja kita asumsikan bahwa yang dua ini itu dia benar. Nah, terus habis itu kita analisis routing yang digunakan itu menggunakan traceroute. Jadi nanti kita lihat rute routingnya. Kita langsung masuk aja ke codingannya. Jadi di sini itu dia bikin routing antar tangganya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia host A, karena dia root tangga itu R1 sama R2, jadi dia yang dimasukin ke routing table itu hanya yang itu aja. Kayak misalnya ini, dia 10.1 sama 10.190. Itu dia di atas sama bawahnya, dia ini kalau nggak salah dia ini TH0, ini tuh TH1 dari host A gitu ya. Terus dia ke bawah. Nah ini yang 10.0 ini itu dia IP address awalnya dari host A. Terus yang ini tuh dia kalau nggak salah tahan nolnya dari routing 1. Yang ini tuh dia address pertamanya dari kalau nggak salah routing 2 ya. Yang routing 2. Yang ini dia ETH0-nya ETH1 nih, ETH1 dari router 2 kalau nggak salah. Kita cek lagi takutnya salah. Benar, oke, router 1, router 2. Nah, ini nanti kita bikin tuh sampai ke router keempat. Nah, kalau misalnya kita udah bikin, kita routing static. Nah, routing static itu dia nggak jauh beda sama routing static yang di Cisco Packet Tracer. Bedanya ini kita pakai ngoding gitu ya. Nah, ini kan Dispose 64/27. Nah, per 26 berapa tadi? 64. Oke. Nah, 64 itu kan dia yang ini nih ya. Jadi yang ini sama yang lawannya. Lawannya itu berarti dia 62. 62 tuh berarti nah yang ini nih gitu. Nah, kalau misalnya udah kita cek aja, kita masuk ke Python. Oke. Nah, di sini kita pakai traceroute. Jadi di sini kita ganti komen ya. Nah, di sini dia udah berhasil. Jadi dari 10.1 sampai 10.94. Jadi dari host A ke host B. Nah, ini dia analisisnya gitu. Oke. Nah, masuk ke CLO3. Nah, jadi di CLO3 itu kita menggunakan TCP. Jadi mungkin sebelumnya aku jelasin dulu apa itu TCP. Jadi TCP itu merupakan salah satu dari sekian banyaknya protokol internet yang ada. Nah, TCP sendiri memiliki karakteristik connection oriented protocol gitu. Jadi dia menggunakan koneksi dia koneksi oriented gitu, connection oriented. Berbeda dengan temennya UDP. UDP itu dia connectionless oriented dan juga memiliki beberapa perbedaan dengan TCP. Tapi perbedaan yang signifikan itu cuma ada dua. Jadi yang pertama itu adalah kecepatannya. Jadi TCP itu dia lebih lambat dibanding UDP, tapi TCP itu memiliki fitur yang nggak dimiliki sama UDP. Jadi TCP itu dia memiliki fitur yang namanya retransmission. Jadi retransmission itu sendiri gunanya itu untuk melakukan transmisi ulang terhadap paket yang sudah hilang ke hostnya itu. Nah, mungkin segitu aja ininya penjelasan singkat tentang TCP. Kita masuk aja ke codingan. Nah, jadi untuk menggunakan TCP. Oh ya, tadi aku lupa belum jelasin ini ya. Jadi di sini tuh kita menggunakan iPerf juga, sama kita capture traffic menggunakan Wireshark dan TCP DAM gitu ya. Jadi di sini tuh kita membuktikan apakah TCP itu udah diimplementasikan di topologi apa belum. Oke, jadi kita nyalain dulu si iPerf-nya. Kita nyalain bebannya sama yang TCP DAM. Jadi nanti kita bikin file PCAP-nya. Nah, kalau misalnya udah gini, kalau misalnya kita di run, ntar kita di direktorinya itu bakal
muncul file PCAP. Mungkin untuk yang ini nggak akuran, soalnya tadi sebelumnya ini aku udah bikin, udah akuran gitu ya, jadi udah ada file PCAP-nya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke file PCAP-nya, ini nanti banyak protokol. Jadi di sini ada source, destination, terus habis itu ada protokol. Nah, kita cek nih, ada nggak yang protokol itu menggunakan TCP. Nah, sini udah banyak yang menggunakan TCP, jadi terbukti bahwa topologi kita ini udah menggunakan TCP. Oke, masuk ke Celo 4. Nah, Celo 4 ini kita menggunakan queue pada router jaringan. Sama menggunakan iPerf juga untuk traffic, lalu kita menggunakan buffer. Jadi buffernya itu ada di antara 20, 40, 60, dan 100. Terus kita capture dan kita analisis. Oke, kita masuk aja ke codingannya. Jadi untuk ini aku matiin dulu ini. Sama kita untuk tes yang awalnya itu kita nggak pakai client, jadi Hyper-nya itu aku matiin dulu. Nah, jadi tapi ini aku kayaknya nggak semuanya ya testingnya, jadi cuma 20 sama 100 aja. Oke, kita coba. Kita ping. Oke, nah jadi di sini kita lihat bahwa dia itu bakal stabil, waktunya itu bakal stabil di 20 gitu. Terus kita coba yang 100. Oke, kita masuk lagi, terus kita ping lagi. Nah, di sini juga dia bakal stabil di 100 walaupun dia awalnya di 300 waktunya. Oke. Nah, bakal kalian lihat juga bahwa walaupun menggunakan buffer tapi dia paketnya itu keterima semua ya. Oke, sekarang kita coba pakai client atau pakai beban. Jadi kita generate dulu iPerf-nya. Nah, habis itu baru kita masukin lagi. Oke, di sini aku di sini aku lupa masukin ininya. Jadi kita exit dulu. Oke, berarti ini kita nyalain lagi. Ininya kita nyalain. Terus baru kita jalan lagi gitu ya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai, baru nanti kita ping. Oke, sekarang kita ping. Oke, nah di sini dapat dilihat perbedaan waktunya itu cukup tinggi dari 20 sampai ke 5.000 6.000-an. Dan karena kita menggunakan client dan buffernya juga 20, jadi dia ada paket yang loss gitu ya. Nah, mungkin kita coba dulu pakai yang 100. Nah, oke. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke, kita ping. Terus kita lihat perbedaannya sama yang tadi nggak pakai client. Oke, di sini juga dia waktunya tinggi gitu ya, jadi sekitar 6.000 7.000-an, mungkin ada sampai 8.000. Nah, lalu dia paket loss-nya juga ada 50-62% gitu ya. Jadi semakin besar buffer yang digunakan, jadi dia semakin besar juga kemungkinan bahwa paketnya itu bakal loss gitu, paketnya itu bakal hilang. Nah, lalu kegunaan buffer ini dan traffic ini itu untuk congestion control. Jadi untuk mengatur kecepatan pengiriman antar host. Mungkin segitu aja penjelasan tugas besar dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.